Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Perubahan Garis Pantai Muara Serdang tahun 2014 sampai 2024. Nah, penelitian ini kami lakukan oleh tim kami dari Universitas Negeri Medan. Dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Agnes Enunita Harefa dan tim saya. Nama saya Reli Lumban Tobing. Nama saya Gracia Margaret Jega. Baik, adapun latar belakang dari penelitian kami adalah wilayah pesisir merupakan kawasan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, mulai dari perikanan, tempat tinggal, hingga pariwisata. Nah, namun pada saat yang sama, pesisir juga merupakan kawasan yang paling rentan mengalami perubahan, terutama perubahan garis pantai. Nah, perubahan ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah faktor alam, seperti gelombang, arus, bahkan pasang surut. Terus faktor yang kedua yaitu aktivitas manusia. Itu seperti pembukaan lahan dan juga pembangunan yang dilakukan dekat pantai. Nah, di wilayah Serdang, berdasarkan pengamatan di awal, terlihat bahwa perubahan garis pantai ini cukup signifikan antara tahun 2014 sampai 2024. Karena itulah penelitian ini penting sekali untuk dilakukan. Nah, rumusan dari penelitian kami yang pertama adalah bagaimana perubahan garis pantai Muara Serdang dalam kurun waktu 2014 hingga 2024, dan yang kedua, bagian mana aja yang mengalami abrasi dan akresi. Dan yang terakhir yaitu apa faktor yang menjadi penyebab utama perubahan tersebut. Dan kemudian, tujuan dari penelitian kami, yang pertama, menganalisis perubahan garis pantai Muara Serdang. Yang kedua, mengidentifikasi lokasi abrasi dan akresi. Dan yang terakhir, menjelaskan faktor penyebab perubahan garis pantai. Nah, kami berharap hasil penelitian ini bisa dimasukkan ke dalam pengelolaan wilayah pesisir yang lebih berkelanjutan. Nah, yang selanjutnya akan dibahas oleh pemateri yang kedua. Kepada pemateri yang kedua, dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, penelitian kami menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Data yang kami gunakan yaitu Citra Landsat tahun 2014 dan 2024, serta shapefile garis pantai dari INA Geospatial. Metode ini kami pilih karena dapat menggambarkan perubahan garis pantai secara akurat menggunakan data spasial. Adapun tahap analisis data yang kami gunakan, yang pertama, kami memasukkan band 3 dan band 6 ke dalam ARCGIS 10.8. Setelah itu, kami menghitung indeks MNDWI, yaitu rumus yang digunakan untuk membedakan antara air dan daratan. Selanjutnya, kami menggunakan rumus yaitu band 3 dikurang band 6 dibagi band 3 ditambah band 6. Nah, jika nilainya positif atau lebih dari 0,1 berarti itu air, sementara jika nilainya negatif atau di bawah 0,1 berarti itu darat. Nah, dari hasil MNDWI tersebut kami menarik garis pantai tahun 2014 dan 2024. Kemudian hasilnya kami haluskan menggunakan fitur smooth line dengan toleransi 100 meter. Terakhir, kami melakukan overlay antara garis pantai tahun 2014 dan 2024 supaya bisa melihat pergeseran pantainya. Adapun hasil penelitian yaitu dari hasil overlay terlihat ada perubahan yang cukup besar. Di bagian timur laut pantai terjadi abrasi yaitu pantainya mundur sekitar 80-120 meter, sedangkan di sekitar muara pantai terjadi akresi atau penambahan daratan sekitar akibat endapan sedimen sekitar 8-9 hektar. Nah, kalau dihitung keseluruhan, luas abrasi sekitar 12,6 hektar dan akresi sekitar 8,9 hektar. Nah, pada peta ini dapat kita lihat perbandingan garis pantai tahun 2014 dan 2024 dengan garis warna yang berbeda yang menunjukkan area yang mengalami abrasi dan akresi. Sekian dari materi saya kembalikan kepada moderator.
Baik, yang selanjutnya akan diserahkan kepada pemateri ketiga, kepada pemateri bersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi yang ketiga itu adalah pembahasan dari penelitian menunjukkan bahwa abrasi paling parah terjadi di bagian timur laut pantai Muara Serdang. Hal ini terjadi karena gelombang dan arus laut yang kuat di wilayah tersebut, yang menyebabkan erosi atau pengikisan garis pantai secara signifikan. Sementara itu, terjadi akresi yang cukup signifikan di zona muara sungai, yaitu terbentuknya daratan baru akibat proses sedimentasi di muara sungai. Pola perubahan ini mengindikasikan bahwa wilayah Muara Serdang memiliki dinamika pesisir yang sangat aktif dan tidak stabil, yang dipengaruhi oleh interaksi antara proses alam seperti gelombang, arus, dan sedimentasi, serta dipercepat oleh aktivitas manusia yang dapat memperparah laju abrasi. Untuk itu, kesimpulan dari pemaparan materi kami pada hari ini yaitu terjadi abrasi garis pantai dengan jarak mencapai 80-120 meter selama periode 2014 hingga 2024, yang berarti garis pantai mengalami penyusutan cukup besar dalam kurun waktu tersebut. Yang kedua, terjadi akresi atau penambahan luas daratan sekitar 9 hektar di wilayah muara sungai karena sedimentasi yang menambah daratan baru. Dan yang ketiga, perubahan garis pantai tersebut dipengaruhi oleh kombinasi faktor alam seperti gelombang laut, arus, dan sedimentasi, dan faktor manusia. Yang keempat, metode penginderaan jauh, Modified Normalist Difference Weather Index, dan analisis overlay citra satelit terbukti efektif dalam mendeteksi perubahan garis pantai secara kuantitatif dan akurat. Dan yang terakhir, penelitian ini menekankan perlunya pengelolaan wilayah pesisir Muara Serdang yang lebih dikendalikan dampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir dapat diminimalkan. Untuk itu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian presentasi dari penelitian hasil penelitian kami. Kami ucapkan terima kasih.